Halo Paket B, selamat pagi. Kita kembali lagi bersama saya. Dan hari ini kita akan kembali di kelas IPS dan akan belajar tentang aku, keluarga, dan masyarakat. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih masyarakat itu dan apa itu keluarga dan aku itu dan kalian sebagai bagian dari masyarakat. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu di dalam relasi antara ketiganya ada yang namanya interaksi sosial. Apa sih definisi interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia yang dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Nah, manusia melakukan interaksi sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan akan kasih sayang. Jadi interaksi sosial ya adalah relasi kalian atau hubungan kalian dengan orang lain atas dasar kepentingan. Gini misalnya ya. Contohnya kalau kita butuh pendidikan, lalu kita masuk sekolah gitu. Kita butuh sayuran, lalu kita pergi ke pasar dan membeli sayur. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu di masyarakatnya itu saling berhubungan dan saling membutuhkan, ya. Jadi itu interaksi sosial ketika kalian punya interaksi, punya hubungan gitu dengan orang sekitar. Nah, interaksi sosial itu punya beberapa syarat, ya. Yang pertama itu adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial itu dari bahasa Latin, con atau com dan tangere. Con atau com artinya bersama-sama. Tangere artinya menyentuh secara harfiah. Kontak memiliki arti menyentuh secara bersama-sama. Ya, seperti ini sih sebenarnya kayak ketika kita berkomunikasi dengan orang itu kan sebenarnya juga bentuk dari interaksi sosial gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ya nggak perlu literal gitu untuk diartikan, cukup dibayangkan saja ketika kalian berkomunikasi dengan orang lain, apapun alasannya itu namanya kontak sosial, sudah syarat dari interaksi sosial. Lalu yang kedua adanya komunikasi sosial. Nah, ini komunikasi sosial mirip ya dengan yang tadi gitu. Kontak itu bisa berbentuk sentuhan, tapi kalau komunikasi juga bentuknya banyak gitu. Kadang-kadang ada komunikasi yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif gitu. Misalnya seperti kalau positif mungkin saling membantu bila ada teman yang tidak mampu ya secara ekonomi kita bantu. Lalu kalau yang negatif mungkin seperti tawuran gitu, kalian berantem. Itu tuh kan bentuk-bentuk interaksi gitu atau komunikasi sosial dengan cara yang berbeda-beda gitu. Oke. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi berlangsungnya suatu proses interaksi sosial menurut Sarjono Sukanto. Antara lain, ada yang namanya sugesti. Apa sih sugesti? Nah, sugesti itu yaitu pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain. Jadi kita memberikan apa ya? Ibaratnya eh, seperti kita tuh memberikan saran gitu kepada orang lain. Nah, kita memberikan lo tuh begini, lo harus begini. Nah, itu tuh bentuk sugesti. Nah, stimulus agar orang mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan adanya sugesti? Yang pertama, pemberi sugesti memiliki keahlian di bidangnya. Yang kedua, sebagian besar anggota masyarakat telah menerima pendapat tersebut. Ketiga, tidak mampu berpikir dengan baik dalam proses sugesti sehingga sugesti akan diterima tanpa pikir panjang. Nah, ini juga nih sering terjadi. Kadang-kadang kita mendapatkan sugesti dari orang lain karena kita tuh gak bisa memproses dan tidak punya apa ya, tidak punya em, tidak punya pendirian. Jadi kita mudah untuk disugesti. Nah, kondisi kita bingung ketika kita sedih juga orang kadang-kadang memberikan kita saran kan. Nah, ada saran yang baik, ada saran juga yang buruk. Gitu. Yang selanjutnya itu namanya imitasi. Nah, imitasi itu adalah tindakan seseorang dalam meniru sikap penampilan dan gaya hidup orang lain yang bersifat sementara. Nah, itu contohnya kalau misalnya sekarang lagi zaman orang semua pakai apa?
atau saat ini orang lagi zaman nonton Squid Games. Nah, dan semua orang jadi ikut nonton Squid Games. Nah, itu imitasi tuh, bentuk meniru orang lain apa yang sedang hit saat itu. Lagi suka jaket, lagi suka baju tertentu. Nah, itu tuh atau band-band tertentu. Itu tuh bentuk dari imitasi. Lalu ada nama identifikasi, yaitu proses meniru gaya hidup, tingkah laku, perbuatan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dengan orang lain yang bersifat permanen. Nah, identifikasi bukan proses imitasi yang sudah sangat mendalam. Nah, jadi kalau biasanya orang imitasi itu hanya hanya sekedar ya di permukaannya saja, sedangkan kalau identifikasi itu orang mencari lebih dalam. Itu bentuk apa sih gunanya? Kenapa kita begini? Kenapa kita begitu? Itu namanya identifikasi. Selanjutnya ada yang namanya simpati. Nah, kita suka dengar ya, selain itu juga provider dari handphone, tapi simpati juga tuh ada artinya ya. Simpati itu proses kejiwaan seorang yang merasa tertarik dengan orang lain. Ketertarikan tersebut didasarkan atas keinginan untuk memahami perasaan pihak lain atau bekerja sama dengannya. Simpelnya adalah ketika kalian bersimpati tuh kalian tuh sebenarnya apa, merasa ingin membantu orang lain gitu ya. Terus, menjaga perasaan orang lain ataupun membantu orang yang kekurangan juga itu bentuk simpati. Kalau empati, yaitu proses larutnya perasaan seseorang terhadap penderitaan. Nah, kalau tadi tuh kita cuma merasakan doang. Kalau ini benar-benar larut gitu. Seakan-akan kita tuh mereka. Misalnya nih, ketika kalian makan di restoran, lalu ada, pelayan gitu. Terus pelayan itu melakukan kesalahan gitu. Kita berpikir, kalau kita marahin, coba bayangkan kalau kita dimarahin karena kita salah, apakah kita nggak sedih gitu? Nah, itu salah satu contohnya. Jadi empati itu benar-benar masuk kayak masuk ke dalam pengalaman orang lain. Yang terakhir ada yang motivasi. Nah, ini kan biasanya motivasi ini berbeda dengan yang tadi sugesti ya. Motivasi itu lebih kayak memberikan dorongan hal baik gitu biar seseorang tuh menerima apa yang dia inginkan gitu. Nah, kalau berbeda dengan sugesti yang mendorong seseorang yang menerima sugesti menjadi kurang rasional. Jadi kalau sugesti itu sebenarnya cuma kayak mengalihkan kita aja gitu. Sedangkan kalau motivasi itu lebih ke mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Oke, kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ada yang mau ditanyakan silakan. Saya beri waktu dan kita akan diskusi. Kalau ada yang mau komentar, mau mengkritisi ataupun mau bertanya, silakan. Saya sangat-sangat membuka. Oke, terima kasih paket B.